Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Holil Hibatullah dengan nomor NIM 080118328006. Halo teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal pernyataan perulangan pada nomor 5, di mana soalnya sebagai berikut: Bima memasukkan batas untuk tinggi suatu segitiga bintang, misalkan N, kemudian memasukkan batas untuk segitiga angka, misal M, dan buatlah segitiga siku-siku terbalik bintang dengan tinggi N dan segitiga siku-siku angka berurut dengan tinggi M. Kemudian tempelkan segitiga bintang di atas segitiga angka. Mungkin langsung aja kita ke programnya ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku akan membacakan dulu judul program, deskripsi program, kelebihan, dan juga penjelasannya nanti ya teman-teman. Mungkin langsung aja di judul program. Di sini membuat segitiga siku-siku terbalik dan segitiga siku-siku angka berurut. Dan deskripsi programnya ini untuk membuat segitiga siku-siku terbalik dengan tinggi N, segitiga siku-siku angka berurut dengan tinggi M, dan memasukkan segitiga terbalik di atas segitiga angka. Jadi pertama, kita input dulu batas tinggi segitiga terbalik dan segitiga angka menggunakan fungsi input. Alokasikan array untuk segitiga terbalik dan segitiga angka. Kemudian, buat perulangan untuk menghasilkan segitiga terbalik dengan tinggi N. Dalam perulangan ini, tambahkan bintang ke setiap baris segitiga terbalik dan tampilkan setiap baris segitiga terbalik menggunakan fungsi output. Dan tampilkan baris kosong untuk memisahkan segitiga terbalik dan segitiga angka menggunakan fungsi output. Nah, buat perulangan untuk menghasilkan segitiga angka berurut dengan tinggi M. Dalam perulangan ini, tambahkan angka berurut di setiap baris segitiga angka dan tampilkan setiap baris segitiga angka menggunakan fungsi output. Tampilkan baris kosong untuk memisahkan segitiga angka dan segitiga terbalik menggunakan fungsi outputnya. Nah, mungkin itu aja deskripsi singkat tentang program kali ini gitu. Mungkin kita langsung lihat di kelebihan program ini kira-kira ada apa aja. Pertama itu di outputnya, program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan batas deret Fibonacci tinggi segitiga siku-siku terbalik dan tinggi segitiga siku-siku. Kok Fibonacci? Oke, lanjut. Kalau di input, sorry. Oke, lanjut pada input. Itu kita akan memungkinkan program untuk memasukkan tinggi segitiga siku-siku terbalik dan juga tinggi segitiga siku-siku angka. Selanjutnya pada proses, program menggunakan algoritma untuk menghasilkan program akan membuat, sorry ini ada kesalahan sedikit ya, mungkin langsung aku coret aja, ini bukan di sini tempatnya. Nah, jadi Nah, jadi pada proses ini program buat segitiga siku-siku terbalik dan segitiga siku-siku angka dengan menggunakan perulangan yang efisien, dan juga program memperluas segitiga siku-siku terbalik dengan menempelkan segitiga siku-siku angka di atasnya. Mungkin untuk lebih jelas nanti akan saya jelaskan saat kita membuat program C++ nanti. Selanjutnya ada output, di mana output ini program menghasilkan segitiga siku-siku terbalik dan segitiga siku-siku angka yang sesuai dengan batasan yang diberikan, dan juga program menempelkan segitiga siku-siku terbalik di atas segitiga siku-siku angka yang dapat digunakan untuk tujuan seperti visualisasi data gitu. Dan mungkin kita langsung aja ya teman-teman ke program C++-nya gitu. Pertama yang kita lakukan itu pasti include your stream dulu ya teman-teman. Include your stream using namespace std. Nah, kita langsung aja. Nah, kalian bisa langsung lihat ke samping layar ya, teman-teman, untuk lihat apa sih lebih jelasnya gitu ya kalimatnya tentang include your stream gitu. Kalau langsung aja kita ketik.
Nah, jadi apa sih include Yostrium sama seperti biasanya? Jadi digunakan untuk eh biar kita bisa menggunakan key in, key out gitu ya. Nah, sedangkan using namespace std ini untuk mendeklarasikan atau memberitahukan compiler kalau kita tuh menggunakan semua fungsi yang terdapat dalam namespace std ini. Lanjut kita buat apa lagi? In main ya. In main, it's sorry ya teman-teman, sorry terdapat kesalahan dalam mengetik. Oke, kita lanjut. Abis in main, apa sih in main ini? Dimana baris ini menandai awal dari fungsi utama. Main kan fungsi utama ya, fungsi utama dari program C++ ini gitu. Nah, in and m, berarti variabel n dan m ini merupakan bilangan integer. Lanjut kita ke cout. Cout, cout kita masukkan apa? Yuk, masukkan tinggi segitiga. Masukkan tinggi segitiga bintang. Sorry ini nggak kelihatan ya. Kayak kita pindahin sedikit. Nah, ke atas sedikit biar kelihatan. Teman-teman ya. Hmm. Setelah itu kita ini N ya. Kita out lagi teman-teman. Kita out, kita masukkan. Pertama kita udah masukkan tinggi segitiga bintang. Nah, selanjutnya kita masukkan tinggi segitiga angka. Oh, ini masukkan tinggi segitiga angka. Tinggi segitiga angka tadi kita simbolkan M ya teman-teman. Nah, selesai kita selanjutnya membuat segitiga siku-siku terbalik dengan tanda bintang terlebih dahulu ya. Oke, aku jelasin dulu. Jadi in mind tadi udah aku kasih tahu bahwa variabel n dan m itu memiliki tipe integer dan juga cout masukkan tinggi segitiga itu artinya baris ini akan mencetak masukkan tinggi segitiga ini ke dalam output nanti ya. Selanjutnya cin n untuk mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Nah, selanjutnya cout masukkan tinggi segitiga angka sama untuk mencetak pesan ke layar dan meminta pengguna untuk memasukkan tinggi segitiga angka itu segitiga angka sesuai yang mereka inginkan gitu. Setelah itu cin m di mana ini untuk mengambil input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel m. Nah, selanjutnya kita buat pernyataan perulangannya ya untuk for oke. Nah, pada baris ini kok eh, ada imin-min nih. Ini apa nih artinya? Jadi baris ini menandakan awal dari loop for yang digunakan untuk membuat segitiga siku-siku terbalik dengan tanda bintang nih. Jadi loop ini akan berjalan dari n hingga 1 nih teman-teman. Selanjutnya, ini kan udah kita buat yang selanjutnya kita buat lagi for, cabang dari for
for J. Tadi I, sekarang J. Koma J kurang dari sama dengan J kurang dari I. Nah, kayaknya aku jelasin sampai sini dulu ya teman-teman. Jadi kan for yang I-nya tuh udah aku jelasin. Sekarang yang in J-nya, integer J-nya berarti ini adalah loop for kedua nih. Yang digunakan untuk mencetak tanda bintang sebanyak I kali pada setiap barisnya gitu. Untuk perulangannya ya. Dan kita eh pada out and L ini di sini udah aku tulis kalau baris ini digunakan untuk mencetak baris baru setelah mencetak tanda bintang sebanyak yang diperlukan pada setiap barisnya. Jadi kita untuk eh, membuat segitiga siku-siku angka berurut kita mulai dengan integer angka.
Oke teman-teman, selanjutnya ini udah aku tandain biar kalian mudah lihat untuk membuat segitiga siku-siku tebal dengan tanda bintang ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat segitiga siku-siku dengan angka berurut gitu. Teman-teman, aku habisi dulu bagian untuk membuat segitiga angka berurutnya, nanti baru aku jelasin lagi ya pas di akhirnya gitu. Biar lebih enak untuk menjelasinnya. Nah, soalnya ya aku agak beribet ya teman-teman dalam mengetik ini, jadi nah selesai sudah pemrograman kita. Return people. Oh, no, salah. Tutup dan nah, udah. Sekarang Ctrl S. Oke teman-teman, kayak biar lebih enak, ini kita besarin aja layarnya biar kalian bisa lihat hasil dari pemrogramannya. Kalau di contohnya itu untuk masuk, kita run dulu ya. Ini berhasil atau enggak program kita. Oh, ternyata bisa. Jadi kita bisa tinggi segitiganya itu 5 sama seperti contoh. Dan juga 4 tinggi segitiga angkanya. Dan ya, benar ya teman-teman, sama kayak di contohnya. Nah, jadi inilah teman-teman tampilan dari hasil pemrogramannya. Kita lanjut untuk eh, lihat prosedur code dan juga flowchart-nya. Mungkin dari flowchart-nya terlebih dahulu ya kita bahas. Jadi kita awali dengan start, kita masuk ke variabel n sama kayak di bagian sini i sama dengan n tuh satu. Jadinya dianya itu sampai satu dan kalau dia true dia akan mengeksekusi j
Dan kalau udah true, dia akan masukkan variabel bintang tadi. Selanjutnya ke increment, dia akan masuk lagi ke pengulangan ini dan berakhir N gitu. Dan akan membuat hasil output yang udah aku tampilin tadi. Selanjutnya dia pada episode code kali ini hampir sama juga. Ini begin awal, kita tulis read NM. Sebenarnya ini bukan output input ya teman-teman, tapi ini aku lupa untuk ubahnya. Jadi kita masukkan tiga segitiga dan ini N outputnya, inputnya N, outputnya juga masukkan segitiga angka, akan keluar M gitu. Jadi dalam segitiga siku-siku terbalik, D-nya dari I from N to 1 sama kayak di bagian sini ya, kayak di C++. Hmm. Dan dia akan mengeluarkan output bintang. Nah, untuk siku-siku C out 1 from I from 1 to for J from 1 to I, outputnya dia akan C out. Nah, gitu teman-teman, dan akan berakhir di N. Jadi inilah dia teman-teman persidapan pada soal nomor 5 ya teman-teman. Tadi udah aku liatin juga, udah aku jelasin dari deskripsi, kelebihan kelebihan program, flowchart, dan juga episode code penjelasan program saat aku ngebuat program ini, dan juga tampilan program udah aku tampilin tadi. Setelah aku run ternyata programnya bisa di run. Jadi teman-teman itu aja mungkin jawaban dari aku. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.